Namaku Darto. Aku adalah tukang ojek yang tiap hari mangkal di pinggir jalan di dekat Pelabuhan Ratu. Usia udah kepala 4, hidup gak mewah tapi cukup. Aku percaya bahwa tiap malam menyimpan cerita. Tapi malam ini, malam yang menyimpan mimpi buruk bagi aku sendiri. Sekitar pukul setengah 11 malam. Aku baru saja selesai mengantar penumpang terakhir. Jalanan ini mulai sepi. Angin laut membawa hawa dingin, dan aku memutuskan duduk sebentar di pinggir jalan dekat tanjakan Cibangbang. Dari kejauhan, aku melihat seorang berjalan sendirian. Sosoknya perempuan, mengenakan kebaya hijau tua dan kain batik yang menjuntai lembut di kakinya. Jalannya lambat, gemulai seperti sedang menari. Rambutnya hitam panjang dan disanggul rapi. Wajahnya sangat cantik sekali. Dia berdiri tepat di depanku. Dia nggak ngucap salam, hanya memandang lama. Matanya sayu dan bibirnya pucat. Lalu ia berkata, "Bang, bisa antar saya ke Batu Karang 7?" Aku ragu. Batu Karang 7 itu ke dalam hutan karang, dekat laut, gelap, nggak ada lampu. Tapi entah kenapa, mulutku menjawab, "Bisa." Lalu ia naik ke jok belakang. Anehnya, motorku sangat terasa berat. Aku mulai menyusuri jalan yang menurun mengarah ke barisan karang di sisi barat. Gak ada obrolan, hanya desau angin dan suara ombak yang makin kencang. Perjalanan terasa aneh. Jalanan yang biasanya rusak dan berbatu, malam itu terasa halus dan lurus. Gak ada gangguan, gak ada suara binatang malam, seolah dunia ikut diam melihat penumpangku malam itu. Bau melati mulai menyengat, menusuk hidungku. Tiba-tiba ia bersuara, "Abang tahu tari ronggeng?" "Tahu mbak, penari tradisional kan?" Wanita itu tersenyum kecil. "Aku dulu menari untuk ratu, tapi sekarang aku menari untuk pulang." Ketika sampai di tepi jurang kecil menghadap laut, dia meminta turun. Dia melangkah ke tepi batu karang lalu mulai menari. Tangannya melambai, kakinya menginjak karang tajam tanpa rasa sakit. Angin laut menadak kencang dan suara gamelan entah dari mana mulai terdengar samar. Tiba-tiba ia berhenti. Ia menoleh ke arahku. Ia tersenyum lebar. "Terima kasih, Bang Darto. Aku sudah sampai," ujar wanita itu. Tubuhnya perlahan memudar, tapi sebelum hilang, kain batiknya terbang ke arahku dan jatuh tepat di depan motor. Udara mendadak dingin dan menggigit. Seluruh tubuhku kaku, tapi akhirnya aku bisa bergerak. Aku mundur perlahan lalu lari sekuat tenaga. Motorku ditinggal. Aku lari tanpa arah, napas terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhku. Sampai aku tersungkur di jalan kampung dan ditemukan warga. Mereka bilang aku bicara sendiri semalaman, menyebut-nyebut penari laut dan ratu. Paginya, warga pergi ke tempat terakhir aku antar penumpang. Motor memang ada, tapi roda belakangnya basah dengan lumpur hitam. Di atas jok motor ada selendang beraroma melati, dan gak ada jejak perempuan sama sekali. Sejak malam itu, aku gak pernah naik motor lagi, bahkan mendekati pantai pun tidak. Tiap malam Jumat Kliwon, bau melati sering menyusup ke kamarku, dan kadang di ujung tempat tidur, aku melihat sosok penari itu. Ia menunduk, lalu berkata, "Bang Darto, sekali lagi, kau bisa mengantarkan penari ke istana?"